Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu contoh kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja terkait langkah hukum apa yang diambil jika THR tidak dibayarkan penuh. Nah teman-teman, ini ada contoh kasusnya nih. Saya sudah setahun bekerja di sebuah perusahaan swasta dan saya hanya mendapatkan THR setengah dari gaji saya. Yang saya mau tanyakan, apakah ada landasan hukum atau ketentuan yang mengatur tentang THR? Apakah nominal THR bisa diubah perusahaan? Dan apakah saya bisa mengadukan hal tersebut kepada instansi yang mengatur terhadap ketenagakerjaan? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, penting untuk diketahui bahwa THR atau tunjangan hari raya diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dalam Permenaker tersebut diterangkan bahwa pengusaha atau perusahaan wajib memberikan THR keagamaan pada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Nah, kita coba lihat di sini perhitungan untuk THR ya teman-teman ya. Agar terhindar dari perhitungan THR yang salah, mari kita simak cara menghitung yang benar sesuai dengan peraturan. Yang pertama, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah. Lalu yang kedua, pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dalam bulan dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Nah, menjawab pertanyaan pada kasus tersebut, mengingat masa kerja Anda sudah 1 tahun, dengan demikian seharusnya THR yang diterima adalah sebesar 1 bulan upah atau gaji. Namun, perlu diperhatikan pula bahwa upah 1 bulan yang dimaksud itu terdiri atas komponen upah. Yang pertama adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Nah, di sini teman-teman kita coba lihat ada perbedaan aturan THR nih. Penting untuk diketahui bahwa betul adanya bahwa perusahaan dapat mengatur ketentuan lain mengenai besaran THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau sesuai dengan kebiasaan. Namun, hal tersebut berlaku dengan syarat. Besaran THR yang diatur tersebut harus lebih besar dari nilai THR yang ditetapkan dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, setidaknya dapat ditarik 2 kesimpulan mengenai besaran nilai THR. Yang pertama, THR diberikan sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, dan bagi pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari 1 bulan mendapat THR secara proporsional. Lalu yang kedua, besaran nilai THR bisa ditentukan lain sesuai dengan PK, PP, atau PKB atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan. Hanya jika PK, PP, dan PKB atau kebiasaan tersebut menentukan nilai THR lebih besar dari ketentuan dalam poin yang pertama tadi. Nah, kita coba lihat teman-teman, sanksi bagi pengusaha jika tidak membayar penuh THR. Nah, Permenaker nomor 6 tahun 2016 mengatur ketentuan sanksi apabila pengusaha tidak membayar THR 1 kali dalam 1 tahun dan jika pembayaran THR tersebut tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, adapun sanksi-sanksi itu adalah sanksi administratif. Nah, kita lihat teman-teman nih. Tentang sanksi administratif lebih lanjut dapat dikenai antara lain yang pertama ini adalah teguran tertulis, lalu pembatasan kegiatan usaha, lalu penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha. Nah, kemudian solusi untuk kasus yang dialami, Anda dapat melaporkan perihal THR yang tidak sesuai ini kepada Posko Pengaduan Pembayaran THR tahun 2023 dan melakukan penyelesaian perselisihan. Posko Pengaduan Pembayaran THR dan penyelesaian ini
Nah, dibahas melalui Menaker Ida Fauzia dalam SE Menaker nomor 2 tahun 2023 menerangkan bahwa untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas atau Posko Satgas Ketenagakerjaan, Pelayanan, Konsultasi, dan Penegakan Hukum THR keagamaan tahun 2023 yang terindikasi melalui laman Posko THR Kemenaker. Kemudian, apabila Anda merasa jumlah THR itu dipotong, melanggar hak sebagai pekerja, maka ini berarti telah terjadi perselisihan hak antara Anda dengan pengusaha. Apapun langkah yang dapat Anda tempuh jika terjadi perselisihan hak adalah sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama, mengadakan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu yang kedua, apabila dalam waktu 30 hari setelah perundingan dimulai tidak tercapai kesepakatan, upaya selanjutnya adalah perundingan tripartit, yaitu dengan melibatkan Dinas Tenaga Kerja setempat. Pada tahap ini, Anda perlu memberikan atau mengajukan bukti-bukti bahwa perundingan bipartit telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan. Tripartit dalam perselisihan hak dapat dilakukan dengan mediasi hubungan industrial. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Nah, yang ketiga, apabila perundingan tripartit tetap tidak menghasilkan kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan perselisihan ini kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.